Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Fariska Gotama Diningsi akan mempresentasikan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Bab 1 menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia dengan salah satu peta konsep yaitu sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sejarah sebelum mengenal tulisan. Prasejarah. Pra berarti sebelum dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Prasejarah adalah zaman sebelum ada sejarah. Praaksara. Pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Nirleka adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Bagaimana cara mengkaji kehidupan praaksara? Jawabannya adalah menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Berikutnya menggunakan ilmu geologi dan percabangannya, terutama yang berkaitan dengan kajian usia lapisan bumi, dan biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup. Sebelum mengenal tulisan, prasejarah, praaksara, nirleka. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan dinilai kurang tepat. Mengapa demikian? Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Kapan dimulainya dan berakhirnya zaman praaksara? Dimulainya praaksara. Zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Berakhirnya praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Sejak kapan zaman praaksara berakhir? Masa berakhirnya zaman praaksara masing-masing tempat akan berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya Mesir dan Mesopotamia, yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bagaimana terbentuknya kepulauan? Salah satu teori ilmiah terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang dari Stephen Hawking, ilmuwan Inggris. Evolusi alam semesta. Proses evolusi alam semesta hingga adanya kehidupan di muka bumi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Pembagian evolusi alam semesta. Azoikum berasal dari bahasa Yunani yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Mesozoikum yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Neozoikum yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi 2 tahap, tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Sejarah di Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Paleozoikum lebih dari 65 juta tahun yang lalu. Wilayah Kepulauan Indonesia masih menjadi bagian wilayah samudra yang luas meliputi hampir seluruh bumi. Mesozoikum 65 juta tahun yang lalu. Aktivitas tektonik sangat aktif yang menggerakkan lempeng Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Daratan-daratan mulai terpecah-pecah dan membentuk pulau-pulau. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Banda. Pulau-pulau Timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Pada masa tersier Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal. Sulawesi mulai terbentuk dan Papua bergeser ke utara. Pliocene 5 juta tahun yang lalu. Terjadi pergerakan tektonis yang kuat mengakibatkan terjadinya pengangkatan permukaan bumi dan aktivitas vulkanik. Aktivitas ini terus berlangsung hingga masa Pleistosen. Terbentuknya perbukitan dan gunung berapi aktif. Pembentukan daratan yang semakin luas membentuk Kepulauan Indonesia pada kedudukan pulau-pulau hari ini. Indonesia, ragam flora dan fauna. Kondisi geografis Indonesia yang sedemikian rupa menjadikan Kepulauan Indonesia kaya akan flora dan fauna.
Garis Woolens membagi Kepulauan Nusantara berdasarkan keragaman flora dan fauna. Manusia 600 juta tahun yang lalu. Keberadaannya dimulai pada zaman kuarter atau zaman es. Zaman es terbagi menjadi zaman glasial dan zaman interglasial. Terjadi perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Zaman Aluvium Holosen berlangsung 2000 tahun yang lalu hingga saat ini. Hikmah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Lahir hidup berkembang dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlangsungan kehidupannya. Secara lambat laun, manusia mulai mengembangkan kebudayaan. Masa lalu, hari ini, masa depan. Indonesia memiliki temuan bermacam-macam jenis manusia purba beserta hasil-hasil kebudayaannya. Dari penemuan tersebut, kita dapat belajar berbagai macam hal dari berbagai sudut pandang kehidupan. Sejarah memiliki tempat khusus dalam kehidupan manusia, tetapi tidak lagi melekat pada realitas. Sejarah itu seperti awan yang terlihat pekat, tetapi jika disentuh menjadi embun yang pekat. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Cukup sekian dari saya, terlebih dari kekurangan datangnya dari saya dan kebenaran serta kemuliaan datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.